Kita mulai pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah an'ama bi ni'mati iman wal islam, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Jamaah masih subuh istiqomah rahimahullah. Pada pagi hari ini kita sama-sama melanjutkan tafsir sampai Al-Baqarah 201 sampai 210. Nah, setelah kemarin ada 2 kali selingan dari Ibu Sayah Alfiah dan Pak siapa? Pak Mustafa. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada anggota IPAI yang datang juga nih, Pak Kiai Tugiman. Barakallah ya Pak Kiai Tugiman. Sana Pak Tugiman, ini Pak Tugiman ya, IPAI, teman-teman kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah sholat subuh dan masjid subuh rahimahullah. Pagi hari ini teruskan tafsirnya. Jadi sudah 1 semester belum selesai ya, karena Al-Baqarah ini panjang sekali, surat terpanjang. Namun jangan bosan ya ibu-ibu untuk bahas tafsir ini. Kita membahas ini dengan singkat dan ringkas, semoga tidak menjemukan, karena kita interaktif ya, interaktif. Yang online juga begitu, semoga tidak jenuh. Kalau cuma kita ada semacam selingan-selingan ya. Adapun dari Al-Baqarah ayat 21 sampai 210 ini ada beberapa kesimpulan umum ya. Ini musim haji yang kita bicarakan ini ya. Kesimpulan umum yang pertama, hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu hari kita dilarang puasa. Kita harus makan, harus berbuka ya, hari tasyrik. Kemudian yang kedua nafar awal, nafar sani, nah yang terakhir musim itu harus kafah ya. Jadi pokok bahasanya hanya 4 hal ini di Al-Baqarah ayat 201 sampai 210. Nanti kita bisa dialogkan. Oke, itu mari sama-sama kita buka. Ini enggak lama, hanya 5 slide ya, untuk diperhatikan. Nah, ini cahaya yang terang ini ya, seperti pagi ini ya. Jadi di ayat Al-Baqarah 200 yang lalu itu banyak sekali ternyata jamaah haji yang tertulis dalam Al-Quran bahwa mintanya itu hanya dunia ya. Wa minhum min yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ya Allah, aku minta duniaku ini, minta hartaku, minta kesehatanku, minta derajatku, minta anak istriku, cucuku semua sehat, semua berprestasi semuanya. Itu yang diminta oleh orang-orang jamaah haji yang Allah sudah tuliskan 1400 tahun yang lalu ya, 14 abad silam sudah ada. Memang ada tiap tahun orang kaya itu haji terus, tapi yang diminta dunia terus. Ya Allah berikan juga, ayah berikan juga, nggak ada dilarang. Tapi di 201 mestinya wa fil akhirati hasanatan wa qina ada benar tambah itu. Jadi itu dunia itu akhiratan gitu ya. Jadi dalam satu ungkapan, man ada dunya fa'alaihi bi ilmi ya, ma ada akhirah wa ilmi. Jadi dunia itu butuh ilmu, akhirat butuh ilmu. Nah, kita butuh dua-duanya, itu ungkapannya begitu ya. Ini bagi yang sudah haji, yang semua sudah haji ini sudah semuanya ini ya. Ibu udah haji semuanya. Jadi kita ingin berhaji kembali ya, di usia tua ini pengen berhaji kembali ya. Kalau ya setidaknya umroh lah ya, umroh. Bagus sekalian ya. Yang pertama, slide pertama itu isinya ya. Kemudian yang slide kedua
Nah ini Wallahu sari'ul hisab, Allah tuh menghisabnya cepat sekali. Bagi yang belum pernah pergi haji, perhatian betul, lesan kita ini jaga. Ada mungkin bapak ibu yang pengalaman ketika di Haramain itu antara Mekah Madinah, dua kota suci jaga, terutama di Mekah. Coba yang punya pengalaman, juga yang online, pernah nggak ngomong tidak sengaja kena hukuman Allah? Ada nggak? Siapa yang pernah? Kita yo, Pak Arison pernah ya? Belum pernah? Belum ada ya? Nah, karena Allah Husayul Hisab cepat sekali di Mekah itu hukumannya Allah tuh cepat sekali. Ya, dihukum omongannya. Nah, saya punya sejarah. Ketika saya tinggal di Gombel sebelum di Ungaran, itu ada teman, ya ini tidak membicarakan aibnya, hanya saya mencontohkan terhadap ayat Al-Baqarah 202 ini. Seseorang kawan saya itu seorang perwira TNI yang masih gagah perkasa, belum pensiun. Ketika dia pergi haji sama istrinya dalam rombongan itu, ketika masuk di depan Ka'bah itu apa yang diucapkan? Itu ini kisah nyata ya. Bahasa Jawanya begini, lagi ini meng cilik lat bae, meng semono kuwi muter dong sambat kesel. Apa yang terjadi? Wallahu sari'ul hisab, langsung ambruk dia. Orang itu ambruk, nggak bisa bangun sampai pulang masuk Romani berbulan-bulan nggak. Ya. Gagal dia, gagal untuk haji yang karena haji al-haju Arafah gitu. Contoh itu saya ngalami sendiri dengan rombongan tahun 97. Waktu itu saya dipimpin karomnya, kenal semua, Pak Yumroni, guru SMA sini ya, karom ya. Setelah umroh dari Madinah ke Mekah, umroh waktu subuh jam segini ini, yuk kita lihat pasar seng, jarene wong-wong sing bergaji, ya seng itu rame. Nanti muter sana ketemu rumah kita, apa itu, maktab kita. Satu rombongan tuh kira-kira 50 orang itu. Ikuti dia aja, dia karo. Masuk, ya pasar seng, masuk tuku macam-macam, ibu-ibu itu udah belanja semuanya. Sampai sore nggak ketemu jalan itu rumah kita, maktab nggak ketemu. Itu orangnya masih hidup, Pak Yumroni kawan saya. Nggak ketemu maktabnya. Akhirnya lelah, letih, lesu, masih pakai imroh, duduk semua di tepi jalan. Menjelang adzan maghrib, banyak jamaah haji yang lewat depan kita ini loh. Dia tanya, loh, Bapak Ibu dari mana? Kok masih pakai ihram jam segini? Udah mau maghrib. Saya dari Semarang. Nah, lo kok masih sini lah? Nggak tahu sesat. Maktab mana? Mak dilihat maktab. Lo lah itu depan itu maktabnya. Depan kita tuh maktab, Pak. Itu gara-gara omongan kita yang tidak yang sembrono ya. Jadi Allahu sari'ul hisab ini betul cepat sekali hukuman Allah. Ya, dan seterusnya yakin Bapak Ibu semua ada yang sudah pengalaman seperti itu ya, gak cerita pasti ada ya. Mungkin Pak Tukiman, Pak Tukiman sudah ada. Okay? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, ya, man ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara wala ismu alaihi liman taqa. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berhaji, kita pergi ke Mina, ya, kita bisa nahwar awal atau nahwar sani, 2 hari bermalam di Mina atau 3 hari sekalian bermalam di Mina. Pilih mana terserah. Dua-duanya boleh. Selama ini banyak khilafiyah ya, beda pendapat. Kalau 2 hari itu kurang sempurna hajinya itu, kita harus nahwar sani gitu loh. Nah, dipaksakan sampai 3 hari, sakit-sakitan gak karuan ya. Ini 2 hari. Tapi tahun 97 saya pergi haji itu tendanya Indonesia terbakar, Pak Tukiman. Ya,
terbakar, sehingga kita diminta rombongan itu untuk langsung ke Makkah kembali. Jadi kita waktu lempar jumroh itu maju dari Mekah ke Mina, maju tiap hari ya. Itu kira-kira ya, ini jadi boleh 2-3 hari dan Allah tidak menghukum, dan itu sama-sama ber. Semoga tidak khilafiyah lagi ya. Kemudian di sana juga banyak orang sombong. Di haji itu banyak orang sombong, Bu, ya, orang sombong seperti tadi kawasan tadi itu. Maka dikatakan nizata bi ismi fasbahu jahannam. Jadi orang sombong itu biarpun dia bergaji terus nanti jahanam maksudnya, hati-hati ya. Jangan di rumah Allah, di tanah yang haram, tanah yang mulia kita sombong. Karena kalau sombong itu nanti banyak jahanam. Dalam hadis qudsi dikatakan yang artinya sombong itu pakaianku ya, gitu kan? Sombong itu pakaianku, jangan kayak sombong ya, Pak Bonje. Jadi ini yang penting. Tapi ada juga nasiman yang syirik nasahu tiha mardotilah. Ada orang-orang yang pergi haji ini semata-mata minta mardotilah, ridha Allah ya, dan ini dia berkorban, mengorbankan dirinya untuk semua jamaah, menolong, membantu, meringankan yang sepuh-sepuh macam-macam, akhirnya dia dapat pahala yang besar dari Allah ya. Ini kira-kira ya. Jadi pagi hari ini memang kita nggak banyak, hanya sekitar haji yang Bayu Haji Pak Aziz semua sudah pernah ke sana ya. Jadi kita yang mungkin yang terakhir ini ya, ini menjadi apa? Umat Islam yang kafah, ya alina manut ta'khulu fi kasir bi kafah, wal tadhu utawi setan. Jadi kita tuh harus menjadi Islam yang kafah ya, bahwa setan itu musuh nyata, musuh kita. Janganlah kita mudah dihembuskan oleh godaan setan ya. Ciri orang beriman menjadi musuh kafah, pertama amar ma'ruf nahi mungkar ya, selalu beramal ma'ruf dan mencegah kemungkaran ya. Yang kedua suka bermajelis seperti ini, bermajelis ilmu seperti ini ya. Nek malas berarti belum kafah ya. Kalau malas belum kafah ya. Ngantuk bersebuah tidur wae itu belum kafah. Ini tafsirnya begitu Pak Nur. Yang ketiga suka bersilaturahmi ya. Ini juga kita bersilaturahmi, ada makanan, ada minuman, ada lemper, ada tahu susu, macam-macam. Biasanya ada makanan besar nih ya. Dan suka yiswaf. Apa itu yiswaf? Ya, infak, sedekah dan wakaf ya. Jadi itu kira-kira ringkas ceritanya tafsir dari ayat 201 sampai 210 ya. Karena biasanya kita elaborasi, berdialog, bertanya jawab. Di sini banyak kiai, banyak ustadz, nanti bisa dijawab baik yang online, Bapak Ibu, dan juga yang offline ya. Itu kira-kira selesai. Sampai jumpa satu sepuh datang. Cinta tafsir sebab akan menjadi sahabat di alam barzakh ya. Cinta Quran, cinta tafsir, maka Quran akan menemani kita. Waktu uripmu ku aku mbok waca terus, saya tak kancani gitu ya. Akan ngawal kita ketika ada pertanyaan dari mungkar dan nakir, rasa mbok tekoni iki koncoku. Iki sahibku gak sampe tekani ya lah. Tuh ya. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.